Ya, brother, ini adalah kisah tentang azab yang diturunkan kepada kaum Samud. Ya, siapakah kaum Samud? Begini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Nah, brother, ini adalah kisah tentang Nabi Soleh alaihi salam. Jadi, Nabi Soleh ini diutus untuk kaum Samud. Kaum Samud ini adalah kaum yang berada di Lembah Hijr, yang sekarang mungkin di daerah sekitaran Madinah. Nah, kaum Samud ini, mereka itu hidup dalam kemewahan. Mereka hidupnya foya-foya, mereka hidupnya mabuk-mabukan, terus mereka hidupnya dengan berzina sesukanya. Jadi, kaum Samud ini diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu mereka itu ahli dalam bercocok tanam ataupun berkebun. Dan juga mereka itu memiliki arsitek-arsitek hebat. Ya, bangunan-bangunan mereka pun tampak megah dan dengan desain dan karya seni yang luar biasa. Nah, itulah kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kaum Samud. Namun, kelebihan itu malah disalahgunakan oleh mereka. Ya, seperti tadilah, mereka itu hidupnya foya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan mereka jauh dari ajaran Allah. Mereka menjadi sombong, mereka menjadi angkuh dengan kelebihan dan segala yang mereka miliki. Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud ini, yaitu untuk mengajak mereka kepada kebenaran, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Soleh bahwa, Saleh, kamu kan bagian dari kami, kenapa kamu membawa ajaran yang baru? Kenapa kamu nggak mengikuti aturan atau kebiasaan nenek moyang kita? Ya, sama seperti nabi-nabi yang lain, kaum Samud ini sangat menentang dengan ajaran Nabi Soleh alaihissalam. Namun, ya, mereka selalu menolak ajakan Nabi Soleh alaihissalam. Hanya sebagian kecil yang mengikuti ajaran Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh selalu berdakwah kepada mereka. Nabi Soleh selalu memperingatkan mereka. Dan Nabi Soleh selalu mengajak mereka untuk menuju kepada kebenaran dan meninggalkan kesesatan yang biasa mereka lakukan. Dan tentunya Nabi Soleh juga mengajak mereka untuk mengesahkan Allah. Namun setelah sekian lama, masih sedikit brother yang mengikuti ajarannya Nabi Soleh alaihi salam. Tapi Nabi Soleh nggak pantang menyerah, bro. Pada suatu ketika nih, Nabi Soleh berada di antara para kaum Samud ini. Dan Nabi Soleh meminta kepada Allah untuk memberikan mukjizat kepadanya, yaitu untuk dipertunjukkan kepada kaum Samud bahwa ajaran atau syiar yang selama ini dia dakwahi kepada mereka adalah ajaran yang benar. Lalu Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukul batu yang ada di hadapan Nabi Soleh. Kemudian Nabi Soleh pun memukul batu tersebut dan cetar, ya, keluar unta yang besar dan gemuk. Siapa yang gak terkejut coba, bro? Para kaum Samud ini ternganga mulutnya melihat unta yang besar dan gemuk yang keluar dari batu itu. Sebagian dari mereka nih, masih sebagian kecil ya, beriman kepada Nabi Soleh alaihissalam. Namun mereka yang menentang Nabi Soleh semakin menentang dan mengolok-olok Nabi Soleh. Mereka mengatakan bahwa Nabi Soleh ini melakukan praktik sihir. Mereka nggak percaya. Kemudian setelah keluarnya unta yang besar dan gemuk tadi, maka Nabi Soleh berkata kepada para kaum Samud ini bahwa ini adalah bukti bahwa ajaran yang saya bawa adalah ajaran yang benar. Nah, biarkan unta ini hidup di buminya Allah, makan di buminya Allah dan minum di buminya Allah. Dan jangan sekali-sekali kalian membunuhnya atau menyiksanya. Itu kata Nabi Soleh. Jika kalian menyiksa dan membunuhnya, maka azab Allah akan turun. Ya, itu ancaman dari Nabi Soleh kepada kaum Samud. Silahkan bagi kalian nih, perah susunya unta ini dan kalian nikmati susunya. Silahkan, tapi jangan bunuh dan jangan siksa unta itu. Itu pesan Nabi Soleh kepada kaum Samud. Nah, kaum Samud nih yang menentang ajarannya Nabi Soleh ini merasa terusik pastinya dengan keberadaan unta ajaib itu. Apalagi nih, unta ajaib tersebut hidup di kota itu bersama kaum Samud. Makan makanan ternak mereka, minum minuman ternak mereka, dan mereka merasa terusik dan dirugikan dengan adanya unta ajaib itu. Kemudian mereka yang menentang Nabi Soleh ini berinisiasi untuk membunuh unta itu. 2 orang di antara mereka itu berinisiasi untuk membunuh unta itu ketika keadaannya sunyi dan unta itu nggak ada yang mengawasi.
Jadi tibalah saatnya nih, ketika unta itu sedang sendirian, sedang makan, tidak ada yang memperhatikan dan mengawasi. Dua orang tadi, satu orangnya memanah unta tersebut hingga kena pahanya dan jatuh unta itu. Satu orang lagi langsung mendekat dan menikam unta itu di perutnya. Matilah unta itu, bro. Kemudian mereka pun bergegas meninggalkan unta yang udah mati itu. Nah, selang beberapa saat nih, Nabi Soleh datang kepada unta itu dan untuk melihat unta itu. Dan terkejutlah Nabi Soleh melihat unta itu udah mati, bro. Nabi Soleh kemudian sedih dengan matinya unta itu. Dan Nabi Soleh kemudian mengumpulkan kaum Samud ini dan memberi peringatan kepada kaum Samud bahwa mereka akan ditimpakan azab sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Soleh sebelumnya. Nah, azab yang diberikan kepada kaum Samud ini terdiri dari 4 tahapan. Pada tahap yang pertama, wajah mereka nih yang menentang Nabi Soleh ini secara tiba-tiba berubah menjadi kuning. Kemudian itu hari pertama, bro. Hari keduanya, wajah mereka yang kuning tadi berubah menjadi merah. Hari ketiga, wajah mereka yang merah tadi berubah menjadi hitam. Dan pada hari keempat, azab yang nyata dari Allah turun kepada kaum Samud. Ya, sebelum azab ditimpakan Allah kepada kaum Samud, Nabi Soleh dan para pengikutnya yang beriman nih hendak keluar dari kota tersebut untuk menyelamatkan diri dan selamat dari azabnya Allah. Maka setelah Nabi Soleh memberikan peringatan kepada kaum Samud yang menentang ajarannya, mereka ini marah dengan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Soleh. Nabi Soleh ini telah membawa ajaran yang gak benar menurut mereka. Dan Nabi Soleh ini telah mengancam mereka dengan azabnya Allah. Mereka pun hendak membunuh Nabi Soleh. Akhirnya, sebelum Nabi Soleh keluar dari kota itu, mereka pun hendak membunuh Nabi Soleh. Ini mereka nih udah ditimpa azab di hari pertama, kedua, dan ketiga. Wajah mereka sudah hitam. Dan mereka mengejar Nabi Soleh dari belakang yang hendak keluar dari kota itu bersama pengikut Nabi Soleh yang beriman. Maka azab nyata Allah itu tiba-tiba turun menghantam mereka. Mereka dihujani dengan batu. Ya, macam kisahnya kaum Sodom Nabi Lut alaihissalam. Hancur kota Sodom dan hancur penduduk Sodom ini karena kezaliman dan kemaksiatan mereka. Begitu juga kaum Samud. Hancur kotanya dan hancur penduduk kaum Samud ini dengan hujan batu yang ditimpakan dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Nabi Soleh dan para pengikutnya yang beriman selamat dan keluar dari kota tersebut. Ya, brother, itulah kisah tentang azab yang ditimpakan Allah kepada kaum Samud Nabi Soleh alaihissalam. Nah, jika antum memiliki informasi lain nih untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.